Lalu bagaimana dengan konsep yang kedua? Kerja cerdas. Seperti konsep kerja yang pertama, kerja cerdas juga menggunakan tenaga, tetapi lebih mengedepankan mesin kecerdasan ya, sebagai daya ungkit untuk mencapai satu prestasi. Saya ambil contoh yang sederhana begini. Ketika teman-teman misalnya di sawah ya, ingin mengangkat beras hasil panen dalam jumlah 500 kilo, lalu bagaimana konsep kerja kerasnya? Yang bagaimana konsep kerja cerdasnya? Kalau kerja keras, ketika diminta untuk mengangkat 500 kilo gabah, maka dengan serta-merta tanpa banyak berhitung dia langsung pasang kuda-kuda dan memikulnya. Entah berapa kali dia harus memikulnya dalam jarak tempuh yang begitu dekat ataupun jauh. Itu contoh pekerja keras. Kalau pekerja cerdas, dia akan mencari, mungkin ada mesin, ada kereta, atau ada kuda, ataupun mungkin mengajak orang-orang di sekitarnya untuk membantunya memindahkan gabah yang 500 kilo dalam tempo yang tidak terlalu lama. Bila dikerjakan sendiri, mungkin dia membutuhkan waktu setengah jam. Tapi karena dia menggunakan kecerdasannya, memanfaatkan potensi yang ada, mungkin memindahkannya itu cukup 5 menit saja. Jadi dia bisa menyingkat waktu kerja 30 menit menjadi 5 menit. Kalau itu dilakukan, maka ini adalah tipikal orang yang sudah bekerja secara cerdas, menggunakan potensi kecerdasannya ya. Nah, kalau kita lihat konsepnya lagi, pekerja cerdas itu mampu membuat pekerjaan, tadi saya katakan, lebih efektif ya, dengan hasil yang banyak. Dan mereka, pekerja-pekerja cerdas ini seringkali punya satu prinsip, bahwa satu pekerjaan bila dapat dikerjakan dengan mudah, mengapa dipersulit, gitu kan? Pada kenyataannya di lapangan, kita sering menemukan ada juga orang yang bekerja, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini bukan pekerja cerdas namanya, tapi pekerja culas. Dan saya berharap pendamping PKH tidak menjadi pekerjaan seperti itu. Jadi kalau ada urusan pemutahiran yang bisa dikerjakan cepat, jangan ditunda-tunda. Nah, sekarang saya ingin contohkan implementasi konsep kerja cerdas di PKH seperti apa. Kita ambil satu kegiatan, yaitu verifikasi. Saya dalam beberapa kesempatan rapat dengan teman-teman semua pernah menyarankan untuk membuat WA group di setiap kecamatan atau di setiap Faskes atau Fasdik. Tujuannya apa? Ketika datang kegiatan verifikasi, teman-teman segera berkoordinasi menyampaikan kepada pihak petugas kesehatan dan petugas pendidikan bahwa Anda akan datang ke sekolah dan ke puskesmas, sehingga ketika Anda datang, data yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Jadi Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama. Bahkan saya juga pernah mendengar ada pendamping yang harus membolak-balik absen, memasuk ke kelas dan mengecek anak-anak PKH. Kalau itu terjadi berarti teman-teman masih pekerja keras, belum pekerja cerdas. Contoh yang kedua, mungkin di satu sekolah ada beberapa anak KPM PKH yang didampingi oleh 4 atau 5 pendamping bersekolah di satu sekolah. Bagaimana implementasi kerja kerasnya? Kalau kerja kerasnya, ketika datang jadwal verifikasi, 5-5-nya pendamping itu datang ke sekolah itu mengambil hasil verifikasi, entah waktu bersamaan ataupun waktu yang berbeda. Itu contoh pendamping pekerja keras. Bagaimana pekerja cerdas? Ketika datang verifikasi, karena mereka berlima, lalu sambil main handphone di WA group dan sebagainya, sambil teleponan, lalu kemudian berbagi tugas. Kita berlima tidak perlu bersamaan datang ke sekolah, cukup 1 orang saja. Yang lainnya silakan mengerjakan atau mengunjungi Faskes atau Fasdik yang lain. Nah, ini contoh pekerja cerdas. Jadi dia bisa memanfaatkan potensi kecerdasannya, potensi yang ada untuk bisa mempersingkat atau mengurangi energi yang harusnya dikeluarkan ketika melaksanakan tugas. Nah, ini contoh yang paling nyata di PKH. Jadi kalau ada
pendamping yang masih mengunjungi Fasdik 5 orang pendamping di satu Fasdik. Nah, ini contoh yang paling nyata bahwa mereka adalah golongan pekerja keras, belum masuk pada golongan pekerja cerdas. Ya. Kegiatan yang lain dalam hal pemutahiran. Pemutahiran ini bisa menjadi kerja keras dan juga bisa menjadi kerja cerdas. Yang kerja keras ketika diminta untuk mengadakan perbaikan data. Misalnya sekarang kita ingin memperbaiki data NIK 00. Maka pendamping itu langsung ke lapangan. Di masa pandemi macam ini langsung ke lapangan, cek per cek, datangi KPM-nya, lihat KK-nya, lihat KTP-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian pulang lagi dan menginput data. Kalau itu dilakukan, itu contoh pendamping pekerja keras di dalam mengadakan verifikasi pemutahiran data. Sedangkan pendamping yang kerja cerdas, ketika diminta untuk mengadakan perbaikan NIK yang 00 itu, dia tidak perlu ke lapangan. Karena saat kegiatan validasi, semua dokumen KPM sudah dia kumpulkan. Nah, ketika diminta untuk perbaikan NIK 00, dia cukup duduk di rumah atau datang ke warkop sambil segelas 2 gelas kopi susu dengan sarabannya, sambil merokok bagi yang merokok, dan mengerjakan datanya. Tidak perlu harus menggunakan tenaga lagi untuk ke lapangan mendapatkan data. Nah, itu contoh pendamping yang bekerja cerdas.